Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, sehingga kita dapat berjumpa dalam video kali ini. Yang kedua kalinya, salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi agung kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah nanti. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Zulaika Indasriani dengan NIM 2062253 dalam kelas moderasi A. Berjuang, beramal, bermanfaat. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai menafsirkan kontekstual dan tekstual ibu bapak. Ada 4 poin penting yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu definisi bapak, yang kedua tentang teori perkembangannya, yang tiga mengenai dalil dan nas, yang keempat mengenai analisis moderasi. Langsung saja, yang pertama yaitu definisi ibu bapak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ibu didefinisikan sebagai seseorang yang telah melahirkan seorang anak atau seseorang perempuan yang telah memiliki anak, dan dijelaskan bahwa ibu merupakan panggilan takzim kepada seorang wanita yang telah bersuami maupun yang belum bersuami. Selanjutnya mengenai definisi seorang ayah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ayah didefinisikan sebagai orang yang lebih tua dari kita atau panggilan kepada seorang laki-laki yang lebih tua dari kita. Yang kedua yaitu mengenai teori perkembangannya. Berbakti merupakan hal yang sangat mutlak bagi perkembangan spiritual. Berbakti dalam agama Islam disebut sebagai birrul walidain dari 2 kata, yaitu albir dan al-walidain. Albir yang artinya kebaikan dan walidain yang artinya orang tua atau ibu dan bapak. Dalam sebuah hadis, Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyebutkan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah man ahakun nas bi husnil sahabati qala ummaka qala sumaman qala ummaka qala sumaman qala ummaka qala sumaman qala abuka. Yang artinya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seseorang datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya, kepada siapa aku harus berbakti? Rasulullah menjawab, kepada ibumu. Dan beliau bertanya lagi, kepada siapa lagi wahai Rasulullah? Beliau menjawab, kepada ibumu. Dan bertanya lagi, kepada siapa lagi wahai Rasulullah? Dan menjawab, ibumu. Dan bertanya lagi, kepada siapa lagi wahai Rasulullah? Dan menjawab, kepada ayahmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, yang selanjutnya, apakah kita harus berbakti kepada ibu bapak kita saja? Nah, dalam agama Islam dijelaskan ada 6 kategori yang harus kita berbakti kepada beliau. Yang pertama, orang tua kandung kita. Yang kedua, orang tua angkat atau orang tua tiri atau ibu bapak sambung kita. Yang ketiga yaitu orang tua yang mendidik kita atau ibu dan bapak guru. Yang keempat adalah orang tua yang menyusui kita atau sepersusuan. Yang kelima adalah orang tua yang menikahkan kita atau mertua. Yang keenam adalah orang tua dari orang tua kita atau kakek dan nenek kita. Nah, secara kontekstual, jadi kita itu dilarang untuk berkata kasar kepada orang tua kita. Bahkan dijelaskan dalam dalilnya dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau dua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka jangan sekali-kali kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah membentak mereka dan ucapkan kepada mereka perkataan yang mulia. Quran surat Al-Isra ayat 32. Nah, dalam kandungan surat Al-Isra ayat 32 ini dijelaskan bahwa yang pertama kita harus menyembah kepada Allah, bahwa sesungguhnya orang muslim itu lebih baik kedudukannya daripada orang yang menyekutukan Allah. Yang kedua yaitu kita dilarang berkata saja itu tidak boleh, apalagi berkata kasar kepada orang tua kita. Nah, yang selanjutnya mengenai analisis moderasi.
Islam sebagai agama rahmatan lil alamin, yaitu rahmat bagi seluruh umat, kita harus menjadi jiwa yang moderasi, yaitu jiwa yang berada di tengah-tengah, tidak condong ke kanan dan tidak condong ke kiri, sehingga kita dapat menyikapi suatu hal tidak secara ekstrim, seperti berbakti kepada orang tua ini, yaitu kita harus menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, tidak membantah perkataannya, dan kita harus berbuat dengan perkataan yang halus kepada orang tua kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kekeliruan, mohon dimaafkan. Sebagai seorang wanita, jadilah terdidik sebelum mendidik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. See you next time.